Rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan 6 hal yang terkait dengan honorer bodong atas hukuman yang menjadikan hal ini bikin para tenaga honorer sulit untuk diangkat menjadi P3K. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, salah satu substansi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2023 adalah tentang penyelesaian persoalan tenaga honorer yang arahnya akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi memang diketahui bersama rekan-rekan bahwa Undang-Undang ASN tahun 2023 ini poin penting dari penanganan persoalan tenaga honorer adalah pengangkatan para tenaga honorer ini menjadi P3K. Selama ini belum ada disinggung terkait dengan pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil, akan tetapi memang Undang-Undang ASN substansi utamanya adalah mengatur tenaga honorer itu besar kemungkinan akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap non-ASN pada 28 November tahun 2023, di satu sisi tidak membebani keuangan negara, sebagian honorer bakal diangkat menjadi P3K partai. Nampaknya sebagian honorer itu akan disiapkan untuk diangkat menjadi P3K partai. Namun belum terungkap secara pasti berapa dari 2,3 juta honorer yang akan masuk pada gerbong P3K paruh waktu. Nah rekan-rekan, untuk pengaturan secara teknis P3K paruh waktu ini memang belum ada aturan. Rekan-rekan sekalian, sampai dengan saat ini memang belum jelas kebijakan dan aturan resmi yang mengatur terkait dengan P3K paruh waktu, sehingga dari jumlah 2,3 juta honorer ini berapa yang akan masuk dan diangkat menjadi P3K paruh waktu memang belum jelas regulasinya. Nah, akan tetapi biasanya turunan dari sebuah undang-undang adalah akan diterbitkannya peraturan pemerintah sebagai pelaksana teknis dari apa yang diatur di dalam sebuah undang-undang. Sehingga yang mesti kita lakukan adalah menunggu kebijakan teknis tersebut yang cantumkan di dalam peraturan pemerintah yang akan disahkan dalam waktu dekat. Selain jumlah tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, tentu juga ada jabatan-jabatan yang memang disiapkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, sampai dengan saat ini juga terkait dengan jabatan tersebut belum jelas juga jabatan-jabatan mana yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu dan jabatan yang mana yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Itu berdasarkan pernyataan yang diungkapkan beberapa kali oleh Menpan bahwa kemungkinan besar kategori jabatan yang diangkat menjadi P3K partai adalah jabatan-jabatan yang memang tidak mengharuskan selama 1 hari atau 8 jam kerja para tenaga honorer itu harus berada di kantor. Sebagai contoh misalnya tenaga kebersihan ini tidak sepanjang hari dia harus berada di kantor, akan tetapi dia bisa masuk pada pagi hari dan bisa masuk kembali pada sore hari, sehingga sisa waktu atau range waktu itu rekan-rekan honorer tenaga kebersihan bisa gunakan untuk mencari penghasilan lain di luar statusnya sebagai aparatur sipil negara. Nah rekan-rekan, diketahui bahwa jumlah tenaga non-ASN atau honorer saat ini di pangkalan database kepegawaian itu mencapai 2,3 juta orang dari seluruh Indonesia. Sebelumnya disebut-sebut bahwa data jumlah honorer yang mencapai 2,3 juta tersebut sudah dikunci, namun ternyata saat ini masih diaudit kembali. Jika hasil akhir audit data honorer ternyata ditemukan banyak yang bodong, maka konsep P3K partai apakah masih bisa dipakai karena toh beban fiskal untuk gaji P3K full time jadi ringan. Nah rekan-rekan, demikian video ini terkait dengan jabatan-jabatan dan
berapa jumlah tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K part-time. Intinya bahwa sampai dengan saat ini pemerintah masih mengkaji hal itu melalui dan akan ditindaklanjuti melalui sebuah regulasi peraturan pemerintah yang mengatur secara teknis terkait dengan jabatan dan siapa saja tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K per waktu. Demikian video ini, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video